Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triulandari SPD, NIM RTA 2G 925013. Saya peserta PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, program studi biologi dari LPTK Universitas Jambi. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SMA Negeri 1 Banyuasin 3. Kelas 10, materi virus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semansa bunda? Bisa. Allahu Akbar. Oke, apakah kalian sudah siap belajar? Siap. Ya, jika siap coba cek di kanan kirinya ada sampah atau tidak? Ada? Tidak. Alhamdulillah, berarti memang benar-benar sudah siap dan bersih kelas kalian ya. Oke nak, ibu akan memberikan kalian instruksi untuk berdoa ya, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, ketua kelas silakan pimpin doa nak. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita pada hari ini berlangsung dengan lancar dan membekas dalam hati kita. Amin. Selanjutnya ibu akan mengecek hadiran kalian. Siapa yang tidak hadir nak? Hadir semua. Masya Allah, keren sekali kelas kalian kalau hadir semua ya. Oke. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya untuk membangun jiwa nasionalisme kita. Oke, silakan untuk berdiri nak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, anak-anak disilakan untuk duduk kembali.
Kemudian Ibu akan menyampaikan kesepakatan kelas kita. Masih ingat kesepakatan kelas kita, Nak? Ya, ada 5 kesepakatan kelas kita. Oke, yang pertama, hadir tepat waktu. Alhamdulillah hari ini anak-anak Ibu sudah tepat waktu semua ya. Kemudian yang kedua, aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kelas harus bersih. Yang keempat, tidak ada yang di kantin. Yang kelima, infokus sudah ada di dalam kelas. Oke, lanjut. Nah, dari tayangan ini, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata pandemi? Sedih. Kenapa sedih? Karena banyak orang yang meninggal. Ya, benar sekali. Ribuan bahkan jutaan orang yang meninggal di seluruh dunia. Oke, selanjutnya. Nah, lihat gambar, Nak. Kalian pernah mengalami flu? Pernah. Apa sih penyebab flu itu? Debu. Terus apa? Tubuh yang lemah. Imun tubuh yang lemah. Terus? Virus. Betul sekali. Materi kita pada hari ini yaitu tentang virus. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri virus berdasarkan studi literatur dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur virus berdasarkan studi literatur dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk virus berdasarkan studi literatur dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu membedakan virus DNA dan virus RNA berdasarkan studi literatur dengan benar. Selanjutnya, masih semangat? Masih. Tapi ada yang ngantuk sebelah sana. Ayo coba berdiri dulu, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke. Kita akan melakukan ice breaking tepuk anti ngantuk. Ya, dijamin kalian tidak akan ngantuk. Oke, sekarang tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Cool. Tepuk 1 2 3. Yes. Cool. Sekali lagi. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Cool. Tepuk 1 2 3. Yes. Cool. Oke, silakan duduk kembali. Nah, Ibu menampilkan gambar visual untuk kalian. Coba lihat, perhatikan. Amati. Apa yang kalian lihat? Virus. Ini virus? Ya. Benar virus? Benar. Untuk melakukan kebenarannya atau mencari informasi yang benar, nanti Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, perhatikan ya, amati. Pastinya kamu diedukasi lagi dengan yang namanya virus. Tapi kamu ngerti nggak sih apa itu virus? Ternyata unik dan menarik loh. Walaupun sering menimbulkan masalah bagi manusia, seperti kasus pandemi ini. Yuk kita simak. Kita bahas dulu sejarahnya ya. Virus kan kecil sekali ukurannya, tidak terlihat langsung oleh mata. Lalu gimana caranya moyang kita di zaman dulu bisa tahu akan adanya virus? Ternyata virus sudah diketahui keberadaannya oleh manusia sejak tahun 1883 loh. Semuanya sendiri terjadi secara tidak sengaja ketika seorang ilmuwan Jerman bernama Adolf Meyer meneliti kenapa sih tanaman tembakau bisa sakit seperti itu. Ternyata ditemukan penyebabnya yaitu sesuatu yang lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri yang sekarang kita kenal dengan virus. Nah, dari sini kita pertama kali tahu tentang adanya virus. Yang spesial tentang virus, ternyata nggak jelas apakah virus ini sebenarnya benda hidup atau benda mati. Kadang seperti benda hidup karena bisa berkembang biak dalam sel hidup, seperti di tubuh manusia, hewan,
bilang virus adalah benda hidup yang mati, atau benda mati yang hidup, atau benda yang hidup tapi mati. Halo, ini enggak? Nah, kalau udah ngerti betapa spesialnya virus, yuk kita cek 5 kepribadian virus supaya lebih jelas. Virusnya nggak mau tuh, tinggal di benda mati, kayak pakaian, permukaan meja, atau dinding. Tapi bisa sih bertahan hidup selama beberapa saat, sampai bisa hingga bisa hidup yang cocok jadi tempat tinggalnya. Ini sebabnya kita harus rajin cuci tangan setelah menyentuh benda-benda tersebut, supaya virus nggak sempat masuk ke dalam tubuh. Virus nggak bisa seenaknya masuk ke tubuh manusia, harus ada perantaranya. Contoh, virus HIV bisa masuk ke tubuh manusia lewat cairan tubuh tertentu seperti darah atau sperma. Kalau ada orang dengan HIV bersih depan kamu, tenang, selama kamu gak punya luka di tubuh, virus HIV-nya nggak akan kok menyerang kamu. Cuma itu, ternyata virus juga nggak sembarangan memilih bagian tubuh makhluk lain yang mau dihinggalinya. Contohnya virus corona penyebab COVID-19 hanya bisa menginfeksi sel-sel di saluran pernapasan manusia. Jadi kalau virus corona hinggap di telinga atau kakimu, virusnya nggak bisa berkembang dan nggak akan menimbulkan penyakit. Tapi yang kemudian menyerang mata, hidung atau mulutmu ya, karena virusnya bisa masuk lewat jarum. Karena virus cuma bisa hidup dalam tubuh makhluk lain, virus seringnya mengganggu kesehatan makhluk yang ditumpanginya. Contohnya virus corona penyebab COVID-19 yang bisa menimbulkan gangguan pernapasan hingga komplikasi. Virus butuh waktu dari mulai masuk tubuh hingga menyebabkan gejala penyakit. Ini namanya masa inkubasi. Dan namanya berbeda untuk jenis virus yang berbeda. Contohnya virus corona yang memiliki masa inkubasi 14 hari. Oleh karena itu, orang-orang yang baru keluar dari wilayah dengan kasus COVID-19 yang tinggi biasanya diminta untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Jika orang itu terinfeksi virus corona, maka biasanya gejala akan terlihat dalam waktu 14 hari. Virus bisa kok dilawan oleh antibodi alami yang ada dalam tubuh. Orang yang antibodinya kuat ternyata mengalami gejala yang ringan atau tanpa gejala sama sekali kalau terinfeksi virus. Tapi tidak semua orang antibodinya kuat ya. Karena itu, kamu mesti menjaga daya tahan tubuh dengan makan yang bergizi, olahraga teratur, dan menjaga pola hidup bersih. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan satu buah video lagi ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Akademi YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Sejak pandemi COVID-19, virus mungkin bukan suatu hal yang asing buat kita. Keberadaannya bisa membuat kita merasakan beberapa gejala berikut, seperti tubuh tinggi, berat kedinginan, atau batuk dan sakit pada saluran pernapasan. Nah, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus? Untuk menjawabnya, yuk kita ikuti dulu video berikut ini. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang virus. Simak terus videonya ya. Meski sering mendengar kata virus dan melihat gambarnya di berbagai infografis sosial media, mungkin kita masih penasaran kira-kira seperti apa ya sifat-sifat yang dimiliki virus. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, virus memiliki sifat hidup dan sifat mati. Artinya, virus dikatakan makhluk hidup karena dapat berberat tinggi dengan cara bermigrasi dalam tubuh inangnya dan memiliki alat nuklear berupa DNA atau RNA. Virus dikatakan benda mati karena terus dapat dibesarkan dan bersifat aseluler atau tidak memiliki sitoplasma, inti, dan organel sel. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui, virus memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil sehingga tidak bisa terlihat oleh mata kita. Teman-teman bisa melihat gambar berikut untuk melihat perbandingan ukuran sel ini organisme seperti manusia. Dari gambar, kita bisa melihat diameter virus berkisar antara 20 nanometer hingga 400 nanometer. Oleh karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Wah, sangat jauh ya perbandingan ukuran virus
ya. Selanjutnya, kita akan melihat bagian-bagian tubuh virus. Virus terdiri dari berbagai macam bentuk, namun secara umum kita bisa melihat struktur tubuh virus pada bakteriofag dan virus influenza. Pada bakteriofag, unsur-unsur tubuhnya terdiri dari kapsid, asam nukleat, leher, seluruh ekor, saraf ekor, ruang dasar, dan jalur penyusun. Sedangkan virus influenza memiliki bagian-bagian berikut: protein membran, protein jalur, protein amplop, protein nukleokapsid, dan asam nukleat. Jadi, struktur tubuh virus secara umum terdiri dari kepala berbentuk polihedral atau segi banyak yang berisi asam nukleat, leher sebagai penghubung antar kepala dan ekor untuk menempatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. Bagian virus dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan kandungan asam nukleatnya. Dari tipe virus yaitu tulisan asam nukleatnya berupa RNA. Contohnya virus corona berupa COVID-19, Cortamycovirus penyebab influenza, Coronavirus penyebab polio, DMV penyebab bercak kuning pada luka bakal, dan Deoxyribovirus yaitu virus yang asal nukleatnya berupa DNA, seperti bakteriofag merupakan bakteri, herpes virus penyebab herpes, papillomavirus penyebab rubella. Berikutnya, jenis virus berdasarkan bentuk dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu polihedral berbentuk seperti lubang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumber rotasi ganda. Contoh virusnya adalah adenovirus. Helikal berbentuk seperti helix, menyerupai batang panjang, nukleokapsidnya tidak kaku, dan memiliki satu sumber rotasi, misalnya pada tobacco mosaic virus. Bentuk spherical atau amplop seperti pada virus influenza, dan bentuk kompleks contohnya pada bakteriofag. Virus selanjutnya berdasarkan sel inang yang ditempatinya. Virus yang menyerang manusia, contohnya virus hepatitis, menyerang hewan, misalnya paramyxovirus, menyerang tumbuhan seperti DMV, dan virus yang menyerang bakteri yaitu bakteriofag. Sekarang, teman-teman bisa membedakan jenis-jenis virus ya. Oke nak, 2 video Ibu tampilkan ya. Kalian bisa melihat, mengamati, dan menggali informasi dari video virus ini ya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD. Tadi kan sudah kalian lihat ya, tentang virus, ciri-ciri virus. Terus yang kedua tadi apa nak? Struktur virus. Yang ketiga, bentuk dari virus ya. Ya, selanjutnya ada lagi virus DNA dan RNA. Untuk lebih lengkapnya lagi, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Ini lembar kerja peserta didik, agar kalian lebih mengerti lagi dan lebih paham lagi ya. Oke, Ibu bagikan dulu, nanti Ibu akan menjelaskan tata caranya. Bagi. Kalian bisa membuka di bagian pertama itu ya, ada petunjuk. Diharapkan kalian berdoa sebelum mengerjakan LKPD. Yang kedua, berdiskusi bersama teman satu kelompoknya dan bertanya kepada guru jika kalian tidak mengerti ya. Kemudian lakukanlah studi literatur bersama teman, bisa dari bahan ajar, bisa dari buku, bisa juga dari internet. Oke? Jadi kalian boleh membuka HP kalian untuk mencari informasi yang sangat luas tentang virus. Oke, sekarang silakan kalian mulai bekerja. Jika ada yang tidak kalian ketahui, boleh nanya dengan Ibu ya.
Untuk diketahui juga ya nak, sepanjang kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan menilai kalian ya. Oke. Jangan lupa tanya jawab juga ya. Dengan Ibu nanti, dengan teman pas presentasi juga nanti ada tanya jawab. Ini namanya Nova ya. Ayo nak, kalian harus bekerja sama tim ya. Biar menumbuhkan rasa kekelompokan kalian itu ya. Biar cepat mengerjakan LKPD-nya kalau kerjasama. Ada yang sulit nak? Tidak ada. Ya benar seperti itu. Terus asaluler, Ya betul. nukleal, Ya. Ya, kegiatan satu itu nak bisa bentuk diagonal, vertikal, dan horizontal ya. Kalian bisa cari bentuk miring, mendatar, sama tegak lurus. Ini nopal ya. Ya Bu. Nopal. Kenapa ini? Hah? Oh ya. Mau ice breaking lagi? Ya nanti ice breaking ya. Kenapa? Ada yang kesulitan? Hah? Oh ya, harus dengan pendapat teman tuh harus menerima ya, saling menerima pendapat ya. Oke. Halaman 33.
Oh iya. Nopal nih kelompok sedulang ya? Iya, Bu. Sedulang. Terus Reva. Kelompok sedulang juga kan? Ini masih kelompok kemarin kan? Ya, ya Bu. Kelompok sedulang, studi. Oh ini dibuka nak, dibuka. Nah seperti itu. Iya? Kenapa? Nanya apa nak? Oh kalau yang ini kalian cari katanya dari K dulu. Coba cari kata-kata K. Nanti bertemu dia. Siap. Ya? Makasih ya, Bu. Iya. Sudah selesai nak mengerjakan LKPD-nya? Ada yang belum, ada yang baru OTW selesai ya? Ya. Mau nanya apa nak? Oh iya, benar-benar. Kita harus fokus nak, fokus mengerjakan. Nomor berapa yang tidak bisa, Richard? Nomor 2. Nah ini pengamatan nomor 2 ini kan, Richard lihat nih ada kepalanya ya. Ini bagian kepala kan tadi. Nah kalau ini kan mengarahkan ke dalam, berarti materi genetiknya. Nah materi genetiknya apa? Ya. Kemudian yang ini bagian luar nak, ya. Bagian Kapsid. Benar. Coba cari lagi di bukunya. Benar apa tidak? Ya. Kenapa Citra? Ada kesulitan? Coba lihat. Ya, benar ini. Ya. Di dalam ini ada materi genetiknya, ya. Kalau ini Oke. Masih ingat kan kesepakatan kelas kita sebelumnya? Kelompok 1 itu namanya sedulang. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4?
Ya, oke. Selanjutnya kita fokus lagi mengerjakan LKPD. Siap. Ini ada kan di video tadi? Ya kan? Ada di video, ingat enggak? Ada. Mana gambar C? Ya, betul-betul. Kenapa? Sedang membahas contoh virus DNA dan virus RNA. Ketemu enggak di bahan ajarnya, Nak? Ketemu? Ada? Coba cek. Benar enggak? Virus dan Nah, ini cara bacanya sudah tahu belum kalian? Apa? Asam? Ya, asam deoksiribonukleat. Ya, Asam ribonukleat. cara pembacaannya juga harus benar ya kalau nama ilmiah. Nah, kerjakan lagi. Siap. Ada apa? Coba, Ibu mau nanya. Cara bacanya coba. Tobacco mosaic virus. Ya? Ya. Tobacco mosaic virus. Benar ini? Iya. Ini. Yuk cari yang mana yang bentuknya ini. Ada yang nyelubung itu? Amplop? Yang mana yang amplop? Virus amplop mana? Yuk cari yang ini apa ini? Coba buka HP-nya, cari literatur. Biar tidak salah. Nah, kalau tidak ada di buku, kalian bisa cari di internet. Ya? Boleh. Tapi jangan buka yang lain-lain ya, untuk belajar aja. Ya. Ayo, jangan ngobrol, ayo. Kalian berbagi ya? Ya, biar cepat berbagi. Ya, mana? Coba. Apa yang tidak dimengerti?
Coba Ibu lihat. Helix. Coba baca ini, Nak. Tobacco. Toba. Tobacco. Oke, betul. Nih. Kenapa sih dia disebut virus amplop? Cari alasannya apa? Ya, Ini contohnya. iya. Polihedral. Tadi ada di gambar ini ya. Nah, ini apa nih? Ini virus. Iya. Coba cari di literatur internet. Oke, nah apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Dikit lagi, oke. Kelompok sedulang selesai. Kelompok dulang selesai. Serius? Serius. Wah, kerjasamanya luar biasa. Setelah mengerjakan LKPD ini nanti ada presentasi kan? Nah, presentasinya itu setiap kelompok mempresentasikan satu pengamatan, ya. Kan ada 4 pengamatan kan? Nah, presentasinya harus semangat ya. Oke. Iya Ki, ngapa Ki? Coba baca ini. Oke, betul. Buka bukunya. Ayo. Apa yang kesulitannya di mana kalian? Apa? Apa dia nih? Apa ini nak? Yang 4, nomor 4. Oh ya, beda bahasanya. Ini enggak sih? Iya. 3 ini selubung ekor. Iya nak. Terus yang 4 ini apa? Serabut? Ya, serabut ekor. Yang ini apa? Jarum. Ya. Fungsinya untuk apa jarum ini? Sel dan menyuntikkan DNA. Ya, berarti dia memasukkan ke dalam inang virus ya. Sudah selesai nak mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Wow, mantap. Selanjutnya kita akan memulai presentasi ya. Memulai presentasi harus kreatif dong, harus semangat ya. Sebelum kita memulai presentasi, biar lebih semangat lagi, habis mengerjakan LKPD, coba kita ice breaking dulu. Ya, coba berdiri. Enak berdiri nak, kita melakukan ice breaking lagi. Tepuk semangat ya, biar tambah semangat lagi presentasinya. Oke?
Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk semangat. 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 Oke, Ibu akan memberikan, duduk kembali, duduk ya. Nah, di presentasi ini Ibu akan memberikan sebuah tantangan untuk kalian, ya. Kelompok yang mau maju duluan pengamatan 1, tunjuk tangan. Wow, keren. Kelompok sedulang. Oke, kelompok sedulang silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok sedulang. Di sini kami akan menjelaskan tentang ciri-ciri virus, kegiatan pengamatan 1. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nopal Parezi. Di sini saya sebagai moderator dan rekan saya. Saya adalah Fiansyah. Baik, di sini kami akan memulai menjelaskan atau memberitahu ciri-ciri virus. Menurut hasil pengamatan dari kelompok kami menemukan kata-kata tersembunyi yang berhubungan dengan ciri-ciri virus. Antara lain yaitu yang pertama, mikroskopis. Yang kedua yaitu aseluler. Yang ketiga kami juga menemukan DNA atau RNA. Selanjutnya yaitu nukleokapsid. Setelah nukleokapsid, kami menemukan kapsomer. Lalu ada kapsid. Selanjutnya ada parasit sejati. Setelah parasit sejati, kami juga menemukan dikristalkan. Kompleks virus. Ini spidol. Ini apa spidol? Setelah itu ada helix. Lalu ada icosahedra. Dan yang terakhir yaitu polyhedral.
Baiklah teman-teman, kami menemukan 12 kata-kata yang berhubungan dengan ciri-ciri virus. Selanjutnya kami akan menjelaskan apa sih itu mikroskopis, aseluler, DNA atau RNA, nukleokapsid, kapsomer, kapsid, parasit sejati, dikristalkan, kompleks virus, helix, ikosaedral, dan poliedral. Untuk yang pertama yaitu mikroskopis, aseluler, DNA atau RNA, dan nukleokapsid akan dijelaskan oleh Zevana. Mikroskopis artinya sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop karena ukurannya jauh lebih kecil dari bakteri. Aseluler berarti tidak memiliki struktur sel. Virus tidak punya membran sel, sitoplasma atau organel seperti makhluk hidup lainnya. Karena virus tidak dianggap sebagai makhluk hidup sejati. DNA atau RNA, virus hanya memiliki salah satu jenis materi genetik, yaitu DNA atau RNA. Materi genetik ini menyimpan informasi untuk menandakan diri saat virus masuk ke dalam sel inang. Nukleokapsid adalah bagian inti dari struktur virus. Selanjutnya yaitu kapsomer, kapsid, parasit sejati, dan dikristalkan akan dijelaskan oleh Raffi. Ada pengertian kapsomer, parasit sejati, sama dikristalkan. Kapsomer adalah isomer yang berbeda dalam spesialis atau mata gugur atom di sekitar atom pusat, biasanya pada senyawa koordinasi atau kompleks. Parasit sejati adalah organisme yang hidup pada atau di dalam tubuh organisme lain inang dan mendapatkan nutrisi dari inang tersebut. Dikristalkan adalah proses pemurnian suatu zat dengan cara mengubah menjadi kristal. Selanjutnya yaitu kompleks virus dan helix yang akan dijelaskan oleh Ulan. Kompleks virus atau helix itu adalah yang terdiri dari beberapa molekul berbeda. Sedangkan helix adalah struktur spiral yang terbentuk ketika suatu molekul atau struktur berputar ketika sebuah pusat dalam bentuk spiral. Nah, yang terakhir yaitu ada ikosaedral dan poliedral. Yang pertama itu ikosaedral. Ikosaedral adalah bentuk geometrik 3 dimensi yang memiliki 2 posisi segitiga sama sisi dan 12 titik sudut. Dan yang kedua yaitu ada poliedral, adalah bentuk 3 dimensi yang memiliki banyak sisi datar, poligon, dan sudut yang tajam. Nah, apakah di sini ada teman-teman yang berbeda pendapat dengan kelompok kami? Jika tidak ada, apa teman-teman juga ingin bertanya? Baik, silakan teman-teman. Mengapa virus diklasifikasikan sebagai parasit obligat seluler? Baik, untuk pertanyaan dari kelompok mulai pun akan dijelaskan oleh Reva Fiansa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Reva tentang mengapa virus diklasifikasikan sebagai parasit obligat intraseluler. Menurut yang saya baca, virus disebut sebagai parasit obligat intraseluler karena hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel organisme lain. Virus tidak memiliki alat untuk melakukan metabolisme sendiri, sehingga bergantungan sepenuhnya pada sistem biokimia sel inangnya untuk mengadakan diri. Tanpa sel inang, virus tidak aktif dan tidak dapat berkembang biak. Mungkin itu saja. Apakah sudah jelas, Bro? Apa masih ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak. Oke, jika tidak ada, kami dari kelompok sebulan, jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih applaus dulu nah untuk kelompok sedulang. Selanjutnya pengamatan kedua. Wow, kelompok apa mau naik serumpun ya nak? Ya, silakan nak. Hapuslah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yaitu menulis rumput. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan 2 kami. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Saya Fira Salsabila sebagai moderator dan teman saya Nova Aliza. Baiklah di sini kami akan membacakan struktur virus. Struktur virus. Kapsida, asam urat, lubang ekor, elemen dasar, serabut ekor, dan lalu bentuk. Fungsi kapsida yaitu melindungi asam nukleat DNA atau RNA dari kerusakan. 2. Asam nukleat berfungsi menyimpan dan mentransmisikan informasi genetik. Berlaku ekor sebagai alat untuk menempel pada sel ingat. Penjelasan berempat letaknya rambut ekor virus pada sel inang. Lalu bisa ditaruh agar properti genetik virus dapat masuk ke dalam sel tersebut. Baiklah di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya kami persilakan. Adakah yang ingin bertanya? Bandingkan seperti dengan sama hidup. Bukan dua perbedaan utama. Saya akan menjawab pertanyaan ini, yaitu virus tidak memiliki organel sel seperti nukleus, kemudian atau bosom, sedangkan sel makhluk hidup memiliki organel tersebut. Virus tidak dapat melakukan metabolisme sendiri dan hanya dapat bereproduksi di dalam sel inang, sedangkan sel hidup bisa melakukan metabolisme dan reproduksi secara mandiri. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah cukup. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih apes nak untuk kelompok menang. Selanjutnya pengamatan 3. Wow, kelompok Rampai Talang. Kelompok Rampai Talang. Silakan maju nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ini menyampaikan saya selaku moderator Citra Aulia dan rekan saya Muhammad Faisal. Di sini kami akan menjelaskan tentang bentuk virus dan beserta contohnya yang akan dibacakan oleh Arsul. Bentuk virus. Gambar A dari contohnya virus TNP atau tembakau mosaik virus. Gambar B pola atau spikal. Contohnya virus influenza. Gambar C kubus atau isometrik. Contohnya adenovirus. Gambar D kompleks. Contohnya box virus. Gambar E bentuk T atau deposit.
Patosin, contohnya bakteriofagi. Iya. Jadi pendapat kami apakah yang berbeda? Tidak. Mengapa bentuk virus sangat beragam dan bagaimana kaitannya dengan kemampuan virus menginfeksi dan tertentu? Karena terdapat pertanyaan dari kelompok sebelum masuk ke kelompok kita. Kesehatan kami akan mencari jawaban dari kalian. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari bentuk virus beragam kadang disesuaikan dengan fungsinya dalam menginfeksi seluruh virus tertentu. Contoh permukaan virus termasuk protein kapsid atau glicoprotein. Berperan penting dalam pengenalan dan penelitian pada reseptor spesifik di permukaan sel inang. Oleh karena itu, keberagaman bentuk membantu virus dalam menyesuaikan diri dengan berbagai jenis inang dan memperlancar proses infeksi. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus nak. Selanjutnya yang pengamatan 4 ya, tinggal kelompok studung. Setelah ini ada sedikit pertanyaan, siapa cepat dia dapat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yaitu kelompok studi. Kami akan menjelaskan arti DNA dan DNA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jessica Anastasia dan rekan-rekan saya Nora Anuti. Saya Alga, saya Muhammad Jabbar. Jadi di sini kami akan menjelaskan apa itu pembandingan virus DNA dan virus RNA. Yaitu pembeda pertama yaitu materi genetik. DNA asal ya, materi genetik virus RNA yaitu RNA asal di nuklear. Selanjutnya, verifikasi virus DNA menggunakan enzim DNA polimerase memverifikasikan DNA. Verifikasi virus RNA menggunakan RNA polimerase memverifikasikan RNA mereka. Virus DNA harus ditranskripsi menjadi RNA belum dapat diterjemahkan menjadi protein. Virus RNA bisa langsung diterjemahkan menjadi protein. Perbandingan tetapi virus DNA biasanya lebih rendah dibandingkan virus RNA. Virus RNA lebih tinggi karena RNA kurang stabil dari DNA. Contoh virus RNA. Contoh virus DNA itu herpes virus dan poxvirus. Contoh virus RNA, coronavirus, HIV dan influenza. Baiklah, apakah ada yang berbeda pendapat dengan kami? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, apakah ada yang bertanya?
Berikan contoh masing-masing satu virus DNA dan satu virus RNA. Lalu, jelaskan penyakit yang ditimbulkan oleh masing-masing virus tersebut. Baik, izinkan kami untuk mencari dalam hal ini. Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh saudara. Contoh virus DNA adalah hepatitis B, virus HBV yang menyebabkan penyakit hepatitis B, yaitu peradangan hati yang dapat berkembang menjadi sirosis atau kanker hati. Contoh virus RNA adalah HIV, kuman imunodeficiency virus yang menyebabkan AIDS. Yakni kondisi penurunan kekebalan tubuh secara drastis akibat kerusakan sel T-CD4. Baik, itulah presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata. Kepada Tuhan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Sudah cukup. Sudah cukup, tidak ada. Kami akan membuka sesi tanya jawab kedua. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin sudah cukup. Masuk. Cukup. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok setudung ya, kelompok setudung. Oke. Ngantuk ya nak masih? Masih ngantuk ya? Oke. Kalau begitu kita ice breaking terlebih dahulu, ya. Ya, berdiri dulu. Buat barisan anak-anak laki-laki, anak perempuan, ya. Oke. Biar lebih semangat lagi ya. Oke. Pegang pundak temannya. Oke, pijit terlebih dahulu. Kemudian ketika ibu menyebutkan maju, kalian maju. Itu berarti bukan lawan kata ya. Maju, maju. Mundur, mundur. Nah, yang kedua nanti ada lawan kata. Kalau ketika ibu menyebutkan maju, kalian mundur. Seperti itu ya. Oke, sekarang bukan lawan kata. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Maju, maju. Maju, maju. Mundur, mundur. Mundur, mundur. Oke, sekarang lawan kata. Mundur, maju. Maju, mundur. Mundur, mundur, maju. Maju, maju, mundur. Maju, 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 mundur, mundur. Mundur, 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 maju, maju. Oke, sudah happy ya? Sudah. Sudah, tepuk tangan. Dadah dulu. Oke, sekarang
setelah kalian diskusi tadi ya, presentasi, tanya jawab. Nah, Ibu akan meluruskan terlebih dahulu tadi ya. Ada yang menyebutkan human immunodefisiency virus tadi susah ya. Coba bareng-bareng nyebutnya. 1, 2, 3. Human immunodefisiency virus. Ya, satu lagi yang agak susah tadi, tobacco mosaic virus. Sekali lagi yuk. Tobacco mosaic virus. Nah, itu yang benar ya nak ya. Selanjutnya, dari presentasi dan diskusi tadi kita akan menarik kesimpulan. Coba siapa yang bisa menarik kesimpulan dari yang kita presentasikan tadi? Coba, siapa? Richard ya nak? Coba Richard. Semangat Richard. Ciri-ciri virus yang umum ialah di mana penduduknya hanya terdiri dari asam nukleat dan kapsid, protein pembungkus yang berukuran sangat kecil. Jika dari struktur penyusun tubuhnya, maka virus terbagi dalam 2 jenis, yakni yang mengandung DNA deoksiribonukleat aktif dan mengandung RNA ribonukleat aktif. Oke, berarti betul. Tepuk tangan dulu untuk Richard. Jadi ciri-ciri virus tadi, kata Richard, tadi ada 2 kesimpulannya. Dia terdiri dari materi genetik dan kapsid. Nah, tambah lagi kan mikroskopis. Ibu mau nanya nih dengan kalian, mikroskopis itu berapa sih ukurannya? Ayo. Berapa ukuran virus tadi yang dari video tadi? 20 nanometer sampai 400 nanometer. Iya, benar sekali. 20 nanometer sampai 400 nanometer. Jadi virus itu sangat kecil-kecil sekali ya nak. Dia tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dia harus dilihat dengan mikroskop. Ya, karena dia adalah makhluk apa ya? Mikroorganisme. Nah, yang paling kecil ya. Dia juga aseluler. Dia tidak mempunyai sel. Oke, lanjut. Yang kedua, siapa lagi yang ayo, siapa lagi yang ingin menarik kesimpulan dari presentasi kita tadi? Ayo. Ayo, siapa? Tentang struktur tubuh virus tadi. Ada lagi? Struktur tubuh virus tadi, ayo, terdiri dari apa? Terdiri dari kepala, leher, ekor. Ya, itu secara umum ya strukturnya itu. Nah, kemudian adakah peserta didik yang ingin menanyakan kembali hal-hal yang tidak kalian mengerti? Ya, silakan. Ya, silakan. Mengapa virus disebut sebagai makhluk hidup sekaligus benda mati? Apa kaitannya dengan virus? Oke, baik. Pertanyaannya sangat bagus sekali, Anak. Ibu akan menjawab ya. Virus itu mikroorganisme yang kecil. Kenapa dia bisa dikatakan makhluk hidup? Pertama, karena dia menempel di inangnya, ya. Dia bisa bereproduksi. Kalau dia tidak menempel dengan inangnya, dia tidak bereproduksi. Dan virus juga dia menempel ke inang, dia bisa metabolisme, ya. Tapi kalau dia tidak menempel dengan inang, berarti tidak metabolisme. Ya, itulah mengapa virus dikatakan benda mati. Virus itu juga bisa mengkristal, ya nak. Jadi dia sudah, kalau dia tidak menempel dengan inang, dia mengkristal, ya. Oke. Ada lagi yang kurang mengerti? Jelas? Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan apresiasi nih bagi anak-anak Ibu yang
Suaranya lantang, ketika tanya jawab, diskusi dan sebagainya sangat aktif, ya. Oke, Ibu akan memberikan 3 untuk apresiasi ini. Untuk yang pertama, Ibu akan memberikan kepada Nopal. Nih, tepuk tangan untuk Nopal. Yang kedua, Richard. Oh. Yang ketiga, Rizky. Ya. Oke, diterima ya nak, walaupun sederhana, agar biar hati kalian happy ya. Ya, Bu. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan nih asesmen nak. Ya, asesmen. Nih, asesmennya dikerjakan ya. Tutup bukunya, tutup buku. Jadilah anak yang jujur. Nih. Yuk, ditutup bukunya. Ya. Waktu mengerjakan sekitar 5 menit ya. Yuk, dikerjakan. Setelah itu kalian akan mengisi lembar refleksi ya. Ya, ada refleksi nanti. Pembelajaran hari ini gimana, menyenangkan atau sedih ya. Nah, sekarang jawablah dulu soal-soal tersebut. Ayo, jangan dempet-dempetan. Geser. Geser. Harus percaya diri dengan jawaban masing-masing ya. Kenapa nak? Kerjakan dengan serius ya. Karena kita sudah belajar. Biar nanti hasilnya mengembirakan ya. Jangan kerja sama, ayo. Kan tadi sudah belajar.
Apakah sudah selesai, Nak? Belum. Oke, masih banyak yang belum. Masih banyak yang belum. Oke, silakan santai-santai. Ya. Yang penting benar. Sudah? Belum. Belum. Masih ada waktu berapa menit lagi ya ini? Detik ini, Nak. Ayo, ayo, kumpul. Kalau sudah. Kumpul. Kalau sudah. Siapa yang sudah? Siapa yang belum? Ayo, kumpul. Selesai, oke. Kumpul. Mudah kan? Tadi sudah belajar. Ayo, kumpul. Oke, terima kasih, Richard. Terima kasih, Dopin. Oke, setelah ini kita akan melakukan refleksi pembelajaran ya. Sebelum melakukan refleksi pembelajaran, Ibu akan memberikan motivasi untuk kalian, semangat untuk kalian, agar kalau belajar itu tidak loyo, tidak letih dan lesu ya. Kalian itu harus, pelajaran itu harus dijadikan sebuah kebutuhan ya. Biar kalian itu ada rasa, wah saya ingin belajar nih. Misalnya contoh virus ya. Virus. Berarti virus ini di kehidupan kita ini sangat banyak sekali ya. Setelah kita pelajari. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan refleksi nih pembelajaran. Silakan diisi ya. Nih. Silakan kalian isi refleksi pembelajaran. Di sini bagaimana perasaan kalian, senang, apa sedih belajar hari ini ya? Terus apa aktivitas yang paling kalian senangi? Ini belum ya? Belum dapat. Ada yang lebih, Dana? Ada? Oke, sini minta. Ya. Nih. Ya. Ini juga. Apakah ada informasi baru yang kalian dapatkan hari ini? Ya. Diisi. Biar Ibu tahu nih perkembangan kalian. Apakah kalian happy belajar hari ini? Enak? Iya. Cepat sekali. Ya, nanti ya, pegang.
Chad. Happy tidak Chad hari ini Chad? Wah, sangat happy. Alhamdulillah. Apa? Ada yang selesai? Richard, selesai. Coba Chad. Sebutkan Richard refleksi hari ini Chad. Ibu ingin melihat. Sepertinya Richard pertama ya menyelesaikannya. Coba. Ya. Sebutkan. Hasilnya ya hasilnya. Dari pertanyaannya dibacakan. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang. Alhamdulillah. Apa aktivitas kesukaan kalian hari ini? Belajar. Ya. Apa informasi baru yang kalian dapatkan hari ini? Virus, betul. Apakah kalian menemukan kesulitan dalam pelajaran hari ini? Ya, sama sekali. Wow, keren. Kasih aplaus dulu. Ada lagi yang ingin mengungkapkan refleksinya? Oke, Nopal silakan Nopal. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Sangat senang. Wow, sangat senang. Yang kedua yaitu apa aktivitas kesukaan kalian hari ini? Yaitu ice breaking. Ice breaking. Oke, bagus. Yang ketiga, adakah informasi baru yang kalian dapatkan hari ini? Iya, mengenai tentang virus, antara lain struktur virus, ciri-ciri virus, bentuk virus, dan perbedaan antara virus DNA dan RNA. Ya. Yang keempat yaitu apakah kalian menemukan kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada, karena pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Wow, keren. Kasih aplaus dulu. Berarti Nopal semangat sekali ya hari ini. Selanjutnya coba. Sebelah sini, sebelah sini. Sebelah sini. Ayo. Siapa yang ingin mengungkapkan hasil refleksinya? Yuk. Bagian belakang. Coba diktan. Belum selesai. Masih dalam caknya refleksinya itu ya. Oke, Rizky silakan Ki. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Sangat menyenangkan. Apa aktivitas kesukaan kalian hari ini? Pembahasan mengenai virus. Adakah informasi baru yang kalian dapatkan hari ini? Ya, informasi mengenai virus. Apakah kalian menemukan kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Serius tidak ada Ki? Serius? Yes. Alhamdulillah. Kasih aplaus dulu nak. Oke, yang belakang sudah, depan sudah, sini sudah. Ayo bagian sana. Ada perwakilan tidak nak? Oke, siapa nak?
Citra, silakan Citra. Ya. Oke. Bagus. Nggak dihafal ya? Oke, alhamdulillah. Kasih aplaus lagi. Oke. Sudah ya. Bonus nih. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Hah? Tidak ada? Yuk, kita ice breaking terlebih dahulu. Yuk, berdiri lagi. Untuk tepuk apresiasi ya ini untuk kita hari ini ya, karena sudah belajar virus, diskusi, tanya jawab, presentasi dan sebagainya ya. Oke, tepuk wow. Masih ingat? Masih. Oke, sekali lagi yuk. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, sekali lagi. Mau? Oke. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, silakan duduk nak. Oke, pertemuan ini kita belajar tentang virus, yaitu ciri-ciri, struktur, apalagi bentuk, dan perbedaan virus DNA dan RNA. Nah, minggu depan kalian pelajari tentang pembiakan virus, ya, atau reproduksi virus. Oke? Oke. Biar kita nanti belajarnya langsung nyambung, connect ya ketika belajar. Kalau kalian sudah belajar terlebih dahulu di rumah, ya. Bisa? Bisa. Oke. Kemudian kita akan apa lagi nak? Ada yang ingin kalian ungkapkan dari hati yang paling dalam? Hah? Dari materi kita hari ini? Mungkin menyimpulkan keseluruhan? Ya? Kesimpulan keseluruhan? Ya? Silakan. Ada yang mau? Nopal? Ayo, kesimpulan keseluruhan, Pal. Oke, jadi materi hari ini yaitu tentang virus. Untuk virus itu, virus merupakan makhluk kecil atau mikroorganisme. Virus disebut juga sebagai makhluk hidup karena memiliki materi genetik dan dapat berkembang biak, tetapi hanya saat berada dalam sel inang. Namun, virus juga dianggap benda mati karena di luar sel inang. Ia tidak menunjukkan ciri kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, atau reproduksi. Struktur virus yang sederhana hanya materi genetik dan kapsid, membuktikan bahwa virus tidak memiliki alat metabolisme sendiri. Oke, itu ciri-ciri virus ya. Ada lagi tadi struktur virus terdiri dari 3 bagian besar ya. Yang pertama apa tadi nak? Kepala, leher, dan ekor. Terus bentuk virus ada berapa macam tadi nak? Ada? Ayo, ingat dah. Yang pertama, helix. Yang kedua, ketiga, polihedral. Yang keempat, icosahedral ya. Yang kelima apa terakhir? Ayo, masih ingat enggak? Amplop, betul, yang belakang betul ya. Oke, jangan lupa tadi pesan ibu ya, belajar tentang pembiakan virus. Oke, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sekarang ketua kelas silakan pimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata Ibu mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.